Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik teman-temanku semuanya, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang keterampilan dasar mengajar. Langsung saja ya. Yang pertama yaitu, apa sih keterampilan dasar mengajar itu? Yang pertama yaitu pengertian keterampilan dasar mengajar. Dalam mengajar, ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh guru, yaitu yang pertama, menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan. Yang kedua yaitu menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya. Nah, keterampilan dasar mengajar termasuk ke dalam aspek yang nomor 2, yaitu cara membelajarkan siswa. Keterampilan dasar mengajar mutlak harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap guru atau dosen atau yang lainnya, karena dengan keterampilan dasar mengajar bahwa mengajar bukan sekedar proses menyampaikan pengetahuan saja, akan tapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai. Nah, keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Nah, dengan demikian, keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa kemampuan atau keterampilan yang bersifat mendasar dan melekat harus dimiliki dan diaktualisasikan oleh setiap guru dosen dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Itu terbagi kepada 6 bagian ya. Nah, yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup. Nah, keterampilan membuka dan menutup di sini yaitu kegiatan membuka dan menutup pembelajaran adalah dua kegiatan yang berbeda. Pertama, kegiatan yang membuka dan kedua, kegiatan menutup pembelajaran. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari beberapa aspek seperti dari segi pengertian, fungsi, maupun penerapannya. Pertama yaitu kegiatan membuka pembelajaran. Kegiatan membuka pelajaran ialah usaha yang dilakukan oleh guru atau dosen pada saat mengawali pembelajaran untuk menciptakan prakondisi belajar bagi siswa agar mental, perhatian, dan motivasinya terpusat dan bangkit untuk melakukan aktivitas belajar yang akan diikutinya. Adapun tujuan membuka pembelajaran antara lain yaitu yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua yaitu menumbuhkan pembelajaran. Yang kedua yaitu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, yang kedua yaitu kegiatan menutup. Kegiatan menutup pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru atau dosen untuk mengakhiri pembelajaran. Tujuan dari kegiatan menutup tersebut yaitu untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengalaman belajar yang telah dikuasainya. Nah, kegiatan-kegiatan dalam menutup pembelajaran, misalnya yang pertama yaitu contohnya merangkum atau membuat garis besar permasalahan yang dibahas, mengonsolidasikan siswa terhadap hal-hal yang dianggap pokok. Dan yang terakhir yaitu contohnya mengorganisasikan kegiatan yang telah dilakukan untuk membuat pemahaman baru. Nah, paling simpelnya yaitu kita sebagai seorang guru atau dosen biasanya itu kalau waktu masih SD itu memberikan tugas untuk merangkum di akhir kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah,
Yang kedua yaitu keterampilan memberikan variasi stimulus. Variasi stimulus merupakan yaitu memberikan respon yang bervariasi, yang berbeda atau berganti-ganti. Melalui variasi stimulus ini dimaksudkan untuk menjaga agar suasana pembelajaran selalu menarik, jadi tidak membosankan, sehingga siswa selalu menunjukkan sikap antusias, bergairah, penuh perhatian, dan selalu berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada umumnya ada 3 jenis bentuk variasi stimulus yang dapat dilakukan oleh seorang guru, yaitu yang pertama, variasi dalam pola interaksi pembelajaran, yang kedua, variasi penggunaan media atau alat bantu pembelajaran, dan yang ketiga yaitu variasi penggunaan metode serta gaya mengajar. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang ketiga, keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Bertanya merupakan penyampaian atau mengungkapkan pertanyaan sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban respon dari siswa terhadap yang ditanyakan. Dengan bertanya, dapat meningkatkan aktivitas belajar seperti yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi siswa, yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir, yang ketiga yaitu membangkitkan rasa ingin tahu dan memusatkan perhatian siswa. Nah, agar bertanya dapat meningkatkan aktivitas belajar, maka dalam menyampaikan pertanyaan antara lain mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu antusiasme dan kehangatan, pemberian waktu secukupnya, pola lalu lintas pertanyaan, menghindari pertanyaan ganda, dan pertanyaan secara berjenjang, dan menggunakan pertanyaan pelacak seperti itu. Nah, yang keempat yaitu keterampilan menggunakan isyarat. Nah, pembelajaran pada dasarnya adalah suatu proses komunikasi. Dalam komunikasi terdapat beberapa jenis atau bentuk komunikasi, yaitu yang pertama lisan, tulisan, dan isyarat. Fokus keterampilan menggunakan isyarat merupakan penerapan dari bentuk atau jenis komunikasi selain lisan dan tulisan. Tujuannya yaitu dari penggunaan bahasa isyarat ini terutama adalah untuk memusatkan perhatian dan motivasi belajar siswa, untuk memelihara perhatian dan dalam kondisi tertentu kadang-kadang tidak bisa dengan cara lisan atau tulisan. Oleh karena itu, perlu keterampilan lain yaitu melalui keterampilan menggunakan bahasa isyarat. Yang kelima yaitu keterampilan memberikan ilustrasi atau contoh. Tidak semua materi atau bahan ajar yang disajikan kepada siswa, baik melalui penjelasan lisan, melalui bahasa tulisan atau isyarat, dapat dengan cepat dan mudah dipahami dan dikuasai oleh siswa. Nah, dengan demikian, untuk mempermudah siswa menangkap, memahami, dan menguasai materi ajar yang diberikan, perlu bantuan atau menggunakan contoh-contoh atau ilustrasi yang dapat memperjelas terhadap bahan ajar atau penjelasan yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu keterampilan memberikan balikan atau penguatan. Nah, pemberian penguatan yaitu adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru atau terhadap tingkah laku siswa. Nah, tujuannya di sini apa? Yaitu untuk memberikan informasi atau umpan balik feedback ya, sebagai suatu dorongan atau koreksi bagi siswa atas perbuatan atau responnya. Nah, pada garis besarnya terdapat 2 bentuk atau teknik pemberian penguatan, yaitu yang pertama penguatan verbal, yaitu bentuk penguatan melalui kata-kata secara lisan seperti bagus, cantik, tampan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu penguatan nonverbal, yaitu pemberian penguatan dengan isyarat seperti dengan anggukan kepala, gelengan kepala, dan mengacungkan jempol. Nah, dan untuk yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pelaksanaan keterampilan dasar mengajar. Yang pertama yaitu
Kesesuaian. Kesesuaian yaitu dalam memilih dan menentukan unsur-unsur jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilaksanakan harus memperhatikan dan disesuaikan dengan seluruh komponen pembelajaran. Nah, penyesuaian ini sangat penting agar dalam menerapkan setiap unsur pembelajaran tersebut dapat lebih meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Misalnya, ketika menerapkan keterampilan memberikan stimulus melalui penggunaan multimedia dan metode yang bervariasi, hendaknya penggunaan tersebut disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi siswa, materi pelajaran, dan unsur-unsur pembelajaran lainnya, baik intern maupun ekstern. Nah, yang kedua yaitu kreativitas dan inovatif. Kreativitas dan inovatif dalam menggunakan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar sangat diperlukan agar suasana pembelajaran selalu menarik dan menyenangkan bagi siswa. Nah, kreativitas berarti bahwa unsur-unsur keterampilan dan mengajar yang digunakan dikemas lebih menarik, dan biasanya melalui kreativitas akan muncul hal-hal atau kegiatan yang baru dan berbeda dengan cara yang dilakukan sebelumnya. Misalnya, ketika menerapkan keterampilan membuka pembelajaran, kegiatan yang dilakukan oleh guru tidak selalu harus dengan cara memberikan free test, akan tetapi secara kreatif dan inovatif bisa dengan cara lain, misalnya yaitu seperti memberikan ilustrasi, memberikan kondisi yang mempertentangkan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, ketepatan, akurasi, yaitu penggunaan setiap unsur keterampilan dasar mengajar dimaksudkan agar proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, oleh karena itu, penggunaan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar harus memperhatikan aspek ketepatan dan akurasi, sehingga dapat mencapai sasaran pembelajaran yang diharapkan. Misalnya, ketika menggunakan keterampilan dasar bertanya, jika melalui pertanyaan yang diajukan oleh guru atau dosen, ternyata tidak memancing respon siswa, berarti mungkin cara atau materi pertanyaan yang diajukan kurang tepat, sehingga perlu diganti dengan cara bertanya yang lain. Seperti itu. Yang keempat yaitu kebermanfaatan. Seperti halnya dengan prinsip-prinsip keterampilan dasar. Prinsip-prinsip keterampilan dasar mengajar yang telah dibahas sebelumnya, yang tidak kalah pentingnya bahwa unsur keterampilan dasar mengajar yang diterapkan harus memiliki nilai manfaat atau kegunaan terhadap pengembangan potensi siswa. Pembelajaran adalah proses merubah perilaku siswa meliputi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Nah, dengan demikian, penggunaan keterampilan dasar mengajar harus memiliki nilai atau manfaat untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, membangkitkan perhatian dan motivasi. Nah, perhatian dan motivasi termasuk ke dalam prinsip pembelajaran. Sebagai suatu prinsip, artinya perhatian dan motivasi termasuk untuk yang sangat menentukan terhadap kualitas pembelajaran. Mengingat pentingnya perhatian dan motivasi, maka penerapan unsur-unsur atau aspek pembelajaran harus membangkitkan perhatian dan motivasi siswa, sehingga selama proses pembelajaran berlangsung, perhatian dan motivasi siswa selalu terjaga dan tercurah pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, yang terakhir yaitu menyenangkan. Suasana pembelajaran yang menyenangkan termasuk salah satu unsur pembelajaran yang harus selalu diciptakan oleh guru atau dosen. Dalam membimbing proses pembelajaran, melalui pembelajaran yang menyenangkan tersebut, siswa akan merasa betah semangat, bahkan mungkin siswa akan merasa bebas untuk melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya. Jadi, itu biasanya kan ada guru yang terlalu kaku, mungkin jadi kadang mahasiswa ataupun siswa itu akan merasa bosan dan mungkin terasa jenuh di dalam kelas, sehingga itu akan membuat
siswa juga untuk kurang berkonsentrasi dalam pembelajaran, seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan atau perkataan yang salah, itu murni dari saya dan mohon dimaafkan. Dan jika ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa teman-teman tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.